Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma Putri Rashid dari kelas MN22D dengan NIM 2200800345. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 tentang cost quality management dan just in time. Apa sih quality management? Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting adalah memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi, biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian apabila terjadi secara terus-menerus dan akan membuat perusahaan berhenti untuk selamanya. Manajemen proses ini menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Selanjutnya adalah proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, contohnya sebagai berikut. Yang ke-1 ini ada planning atau perencanaan, merupakan kegiatan manajerial meliputi perumusan tindakan secara terperinci, di mana termasuk dan mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua ada controlling atau pengendalian, adalah kegiatan manajerial memantau implementasi rencana dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga ada decisions marketing atau pengambilan kebutuhan, adalah kegiatan manajerial yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengembalian keputusan pada saat dihadapkan oleh beberapa strategi atau rencana. Manajer harus memiliki di antara tujuan dan metode yang bersaingan untuk menyelesaikan tujuan yang dipilih. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi satu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Coulter and Armstrong 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik produk untuk memilih kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas. Yang pertama ada performance, kemampuan produk secara konsisten untuk berfungsi sesuai spesifikasinya. Yang kedua ada estetik, kemampuan ini untuk menarik pelanggan melalui bentuk atau tampilannya. Yang ketiga ada serviceability, kemampuan produk dalam memberikan pelayanan purna jual seperti servis untuk kerusakan. Dan yang keempat ini ada features, karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lain. Lalu di sini ada cost behavior, yaitu digunakan untuk melihat fungsi biaya baik secara bagian, modal dalam memproduksi dan fungsi sebagai bagian dari inventory. Perubahan yang sering terjadi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fixed cost, variable cost, dan yang ketiga ada mixed cost. Cost quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kontrol terhadap produk sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan future produk setelah produk gagal terjadi. Quality cost ini sebagai garis besar dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan, kedua biaya penilaian, ketiga biaya kegagalan, dan yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal. Lalu di slide selanjutnya itu ada just in time. Apa sih just in time ini? Just in time menurut Taiichi Uno, penggagas konsep dari Toyota Manufacturing, adalah sistem inventory yang memproduksi suku cabang hanya pada tempat yang diperlukan. Nah, tujuan just in time ini adalah penerapan sistem
ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara memaksimalkan mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan just in time adalah sistem logistik yang efisien. Lalu di sini ada karakter khusus dari just in time. Yang pertama adalah penerapan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Lalu yang kedua ada tetap fokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga ini adalah jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produk serta memaksimalkan stok barang mencukup. Baik, di slide ini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari just in time. Apa sih kelebihan dari just in time? Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat atau gedung penyediaan. Kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Dan yang keempat ada mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Lalu kekurangan dari just in time ini adalah sistem ini memerlukan tim perencana yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan perencanaan akan menggunakan produk dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dan yang kedua adalah pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahapan produksi atau multi talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.